83 tahun. Nggak pantas saya bicara begini nih. Bukan waktunya sudah. Giliran Kiai Baha ini. Nih. Dulu ayah beliau yang akrab dengan saya. Namanya Kiai Nur Salim kan. Itu paling akrab dengan saya. Di pesantren hampir tiap tahun saya ke situ. Sekarang putranya. Giliran sampian sekarang itu. Engkang sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalam kalian Pak D Idris kersane mboten diamu Pak Sukron niku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Sama kalian Mas Aziz sing ben diamu ben ono. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing kereng. Terus kula niku kadang-kadang nggih saged kereng, tapi kereng kula niku sisi ilmiah yang ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngerso para habaib, para ulama sedanten ingkang kula hormati, wabil khusus teng pernah Pak D kawula Ki Haji Muhammad Idris Hamid ingkang sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalam kalian Pak D Idris kersane mboten diamu Pak Sukron niku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Sama kalian Mas Aziz sing ben diamu ben ono. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing kereng. Terus kula niku kadang-kadang nggih saged kereng, tapi kereng kula niku sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini nggak boleh dilatih difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali napa kota. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid, izul mu'min qiyamuhu billail, atau syaraful mu'min qiyamuhu billail wa izuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing terkos dan tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra kiai gede, aku ra mubalek populer, karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Terus mengke Menteri Keuangan gitu kepenak, Menteri waktu sau masana sih kepenak, mereka buatan dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ada asik dengan tahajud, ya asik dengan sujud, penggawaannya demo nuntut pemerintah. Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kalau nate matur tenggi hasib, putranipun Bapak. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau, hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai, padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik Gusipul, demi cari mantu yang sholat itu direwangi di mantu marat santri mergo sholat. Sing lamar juga mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Raudawe Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah, sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu, gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi. Kalau niku Mbak Idris nanti tentang beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah buatan bergantung wali kota Pak Ibu. Kalau jadi kiai gede paling nyesal itu satu,
kiai-kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Kiai nak pun gede kados kula diundang ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula teng Pangeran Montek amen. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid, banil masjid, sing kadang kiai gede kados kula disangoni dhuwit kotak masjid. Lha sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gede entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu, saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu waras seperti itu, mungkin bangga untuk sanggup ke kotak masjid itu, bangga. Jadi saya mohon dilatih, keilmuan itu dilatih, sehingga barokahnya itu juga nura yamsi bihi finnas. Allah tidak ngendikan nura yamsi fil madaris wala fil muasasa wala fil masajid, tapi yamsi bihi finnas. Teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud, dan sujud itu jadi kebutuhan mereka, mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi, karena dilatih nunggu proposal. Tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, nura yamsi bihi finnas. Teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Terus target kula, target saya itu kepengen tiang Islam niku punya nuroi yamsi bihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, boten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, seolah lagi hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud, akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI. Di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran. Punya kebutuhan sujud, bikin masjid, padahal zaman itu belum, mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran gelap. Lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari nura yamsi bihi finnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau sajane nggih radi susah, jadi kiai gede nggih susah. Susahnya wow, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing nura yamsi bihi napa finnas. Oke, bapak kula niku akrab sangat kalian Pak Hamid, karena Pak Hamid sepupu bahasa itu di antara dawuh yang diingat-ingat itu nur aku soleh-solehku dhewe kok terus wong sering ngekeki dhuwit. Maksudnya saya soleh-solehnya sendiri untuk taqarrub ila Allah, kok orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakho sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat, tapi di Indonesia itu baik. Orang soleh pun dapat fasilitas duniawi, menjual kesolehan tuh gampangnya masya Allah, sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh. Dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas, makanya kata Mbak Mun itu jadi santri ikhlas di bang kiai kok sakit ya. Kowe nak jadi santri kiai sapa mbok cucuk, tapi nek jadi kiai kok saingan. Karena kayak rival gitu.